Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1 dan 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa sebelum belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ada 7 pembelajaran yang dapat kalian baca di layar gadget kalian masing-masing. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis dan buku kalian? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi hari ini. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, kita baca wacana berjudul Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, pertama petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, dari wacana ini kita bisa mengetahui proses perubahan wujud garam dari mulainya air laut kemudian menguap ya. Nah, untuk tugas yang pertama, coba kalian jawab 5 soal mengenai pembuatan garam ini. Yang pertama ada apa bahan dasar pembuatan garam? Yang kedua, ladang garam banyak terdapat di daerah pantai Indonesia. Nah, daerah mana saja penghasil garam di Indonesia? Yang ketiga, apa proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Yang keempat, bagaimana proses pembuatan garam? Dan yang kelima, berapa waktu yang diperlukan untuk memanen garam? Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Nah, apa yang dimaksud pemanasan global? Nah, pemanasan global ini disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global.
Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, lalu menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, jadi global warming ini sangat berbahaya ya untuk kehidupan kita, apalagi untuk masa yang akan datang. Jika kutub utara esnya sudah mencair, maka pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam ya, termasuk kita juga ikut tenggelam ya. Nah, untuk mengurangi global warming ini kita bisa menghemat penggunaan listrik, penggunaan air, lalu mengurangi juga pencemaran udara. Nah, kita dapat mengurangi penggunaan transportasi ya, alat transportasi seperti mobil, motor, bus, pokoknya yang mengeluarkan asap. Nah, kita bisa menggantinya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika jaraknya cukup dekat ya. Hal itu juga membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, untuk tugas yang kedua, tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Yang tadi kita baca mengenai global warming. Nah, temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Nah, kalian bisa mencarinya di kamus KBBI. Kalian bisa meminta tolong kepada ayah bunda untuk mendampingi kalian ketika kalian mencari arti kata-kata tersebut. Setelah kata-kata ditemukan, buatlah kalimat dari kata yang kalian temukan. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ya, satuan jam ini dapat diubah menjadi menit. Kalian masih ingat 1 jam itu berapa menit? Nah, coba kalian perhatikan penjelasan dari ibu berikut ini. Kalian masih ingat 1 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, karena yang ditanyakannya tadi 2 jam, maka 2 dikali 60 menit. 60 menit ini berarti 1 jam ya. Nah, jika kita kalikan 2 dikali 60 menit, berapa? Ya, pintar, 120 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Nah, lalu untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, 90 menit. Kita tuliskan terlebih dahulu 90 menit. Nah, 90 menit ini jika kita dibagi 2, maka 60 menit ditambah dengan 30 menit. Nah, coba kalian tambahkan 60 dengan 30, hasilnya 90 menit. Nah, ingat 60 menit ini berapa jam? Ya, 60 menit ini adalah 1 jam. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Yaitu 1 jam 30 menit. Nah, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, yang ditanyakannya menit. Kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi waktunya yaitu 1 jam 20 menit.
Nah, 1 jam ini yaitu 60 menit. Ya, kalian harus ingat 1 jam itu 60 menit atau 60 menit ini adalah 1 jam. Harus diingat. Nah, lalu ini kan sudah menit ya, sama dengan yang ini. Maka kita langsung turunkan, ditambah 20 menit. Nah, 60 menit ditambah 20 menit, hasilnya berapa? Sama dengan 80 menit. Maka waktu yang dibutuhkan yaitu 80 menit. Paham ya anak-anak? Nah, lalu Ibu punya contoh soal lain. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, jadi Udin ini menyalakan lampu kamarnya dari pagi hari hingga malam hari. Kita tuliskan dulu yang pagi hari yaitu 1 jam 30 menit. Pagi. Yang malam itu 4 jam 45 menit. Nah, nanti ini kita tambahkan. Tapi kita tambahkan terlebih dahulu yang jamnya ya. Jadi 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Nah, ini untuk yang jamnya. Sekarang kita tambahkan yang menitnya. 30 menit ditambah 45 menit. 30 menit ditambah 45 menit. Hasilnya yaitu 75 menit. Nah, 75 menit ini kita bagi lagi ke dalam jam dan menit. Ya, seperti yang Ibu contoh tadi, dibagi 2. Nah, 75 menit ini adalah 60 menit ditambah dengan 15 menit. Nah, kita ubah yang ini 60 menit. Ingat, jika diubah ke jam jadi berapa jam? Jadi 1 jam. Ini 15 menitnya kita tuliskan saja ya. 15 menit. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ini 5 jam dan ini 1 jam. Kita tambahkan lagi 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Maka ini ditambahkan dengan ini jadi berapa? 6 jam. Kita kalau ini menit langsung tuliskan saja. 15 menit. Nah, jadi lama Udin menyalakan lampu kamarnya adalah 6 jam 15 menit. Paham ya, anak-anak? Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati penjelasan dari Ibu, kalian kerjakan tugas ketiga ini. Ya, kalian ubah dari jam ke menit seperti contoh yang Ibu berikan. Nah, ini ada nomor 6, 7, dan 8. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kalian tentunya pernah melihat ibu kalian sedang menjemur pakaian ya. Apakah kalian sering membantu ibu kalian menjemur pakaian basah? Nah, perubahan wujud apa yang terjadi saat menjemur pakaian basah? Ya, benar, yaitu penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Seperti langkah-langkah yang ada pada gambar.
Nah, misalkan ini gambar yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 hingga bajunya selesai dilipat. Nah, ini tantangan cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini ada pun langkah-langkah lain melipat kaos ya. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Ini ada langkah yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, untuk melipat kaos ini akan kita lakukan saat PTM ya. Jadi nanti kalian ketika PTM esok hari, kalian bawalah baju atau kaos atau jaket juga bisa untuk kita lipat bersama-sama di kelas ya. Anak-anak, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kalian posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Nah, posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.